Baik, kita lanjutkan lagi untuk video bagian kedua ini kita akan setting Mangle. Jadi di video bagian pertama sudah dibahas tentang konfigurasi dasar mikrotik 3ISP dan setting failovernya. Nah, sebelum masuk ke tahap praktek, saya jelaskan dulu di sini tentang Mangle ya. Jadi Mangle itu artinya menandai, traffic ya, traffic yang masuk di sini atau disebutnya adalah input dari masing-masing ISP. Jadi kalau ada 3 ISP nanti inputnya ada 3 ya untuk ISP 1, 2, dan 3. Kemudian kita menandai juga traffic yang keluar atau disebutnya adalah output ya. Nah sama, nanti traffic keluar ini referensinya dari traffic yang masuk. Jadi ketika kita menerapkan sistem load balancing ICMP, ISP yang masuk melalui interface Ether 1, maka keluarnya pun melalui interface yang sama. Nah, action dari Mangle yang akan kita buat nanti menggunakan yang pertama mark connection. Ini untuk inputnya ya. Untuk inputnya itu mark connection. Sedangkan untuk outputnya kita menggunakan mark routing. Jadi outputnya nanti di mark routing, di mana mark routing ini nanti akan dipakai atau akan dipanggil di routing mark atau root list-nya di bagian IP root. Oke, jadi itu konsepnya ya tentang Mangle. Oke, kita langsung praktek. Nah, pastikan di komputer klien tadi udah dilakukan setup di ACFS server sehingga hasil akhirnya klien sudah mendapatkan IP ini ya. Nah, ini IP 102.5.4. Ini kliennya sudah diberikan dari MikroTik 102.5.4. Oke, kita langsung saja ke pembuatan Mangle IP firewall. Kita pilih Mangle di sini. Kita buat traffic untuk input masing-masing ISP. Jadi chainnya nanti kita pilih adalah input. Oke, kemudian in interface-nya nanti diarahkan ke Ether 1. Action-nya kita bikin adalah mark connection. Dengan nama connection mark-nya adalah koneksi ISP 1. Pastikan pass-through-nya diaktifkan ya. Oke. Oke, pass-through-nya harus diaktifkan. Kita buat lagi mark connection yang kedua, chain-nya input. Kemudian in interface-nya diarahkan ke Ether 2. Action-nya adalah mark connection koneksi ISP 2. Satu lagi kita tambahkan chain-nya adalah input, in interface ya, interface yang masuknya adalah Ether 3. Action-nya adalah mark connection, namanya koneksi ISP 3. Jadi setiap mark connection kita kasih nama new connection mark dengan awalannya adalah koneksi ya, menandai paket yang masuk. Kita kasih komen ini adalah input masuk. Oke, selanjutnya kita buat 3 lagi Mangle untuk menandai yang traffic keluar dengan mark routing. Jadi kita tambahkan di sini. Chainnya kita pilih output. Kemudian connection mark-nya, nah di sini dipilih koneksi yang dari masing-masing ISP. Ini kita pilih ISP 1 dulu. Action-nya nanti kita pilih mark routing. Dengan namanya adalah routing ISP 1. Nah bedanya pass-through-nya di off ya, tidak diaktifkan. Oke, sebenarnya ini bisa kita copy saja ya. Kalau sudah ini bisa copy aja. Nah ini
Sini kita copy, yang kita rubah adalah ininya ke ESP2, actionnya adalah MAC routing sama ininya koneksi ESP2. Oke, kita copy lagi. Ininya diarahkan ke ESP3, actionnya adalah MAC routing, ininya routing ESP3. Nah, jadi ada 3 MAC connection, 3 MAC routing. Kita kasih nama ini adalah output. Oke, jadi untuk pembuatan mangle totalnya ada 6 mangle, 3 MAC connection, 3 MAC routing. Nah, kemudian kita lihat lagi step by step-nya. Terakhir, langkah kelima adalah membuat static routing, ya. Oke, atau MAC routingnya. Jadi kita masuk ke IP routes. Nah, di sini kita tambahkan masing-masing routing MAC-nya, masing-masing ESP. Jadi ini ESP1 dulu, gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian routing MAC-nya diarahkan ke koneksi atau routing ESP1. Oke. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ini untuk ESP2 2.1, routing MAC-nya diarahkan ke ESP2. Dan berikutnya adalah untuk ESP3 gateway-nya 192.168.0.1, arahkan ke routing MAC-nya adalah ESP3. Oke, jadi sampai tahap di sini sudah selesai ya. Ini pembuatan mangle sama routing MAC-nya. Dan kita lakukan uji coba load balancing kalau failover tadi udah ya. Ya, kita langsung saja pengujian untuk load balancingnya. Jadi sini cara kerjanya ya, cara kerja pengujiannya. Kita pertama menggunakan teknik trace route dulu. Jadi komputer klien ini, gitu ya, nanti akan mengunjungi beberapa situs. Jadi kalau saya ilustrasikan di sini ya. Oke. Nah, jadi anggaplah ini ada internet kan tadi ya. Ini internet. Oke. Kemudian dari internet ini kan tadi masuk ke Mikrotik ya. Ini udah internetnya berarti kan ada 3 masing-masing ISP. Nah, nanti dari Mikrotik ini kan tadi ke lokal ya. Anggaplah ini komputer langsung. Nah, nanti uji cobanya dari komputer ini mengunjungi beberapa situs ya. Jadi misalnya traceroute ke google.com ya. google.com. Kemudian setelah itu traceroute lagi ke detik.com. Nah, nanti yang ketiga traceroute ke kompas.com. Nah, jadi outputnya salah satu ciri load balancingnya komputer ini akan mendapatkan gateway yang berbeda. Jadi ketika kita mentreset misalnya google.com ya, nanti bisa saja diberikan ke ISP1. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita ke google.com ini mengakses ke sini kan. Nah, nanti diarahkan sama load balancing ini, gateway-nya diarahkan ke sini. Terus ngakses lagi detik.com. Nanti diarahkan lagi ke sini gitu ya. Nah, pas begitu ke kompas.com nanti bisa saja diarahkan ya ke ISP yang kedua. Gitu kan. Karena sistemnya adalah load balancing. Oke, kita langsung uji coba aja praktek. Kita lakukan trace route.
Di sini langsung aja kita cek IP config. Nah, ini IP-nya 102.54 ya. Oke, kita trace route ke google.com dulu. Oke, gateway-nya melalui 100.1. Nah, ini ke 192.168.11 ya, melalui 11. Baru setelah itu diteruskan ke Google ya, ke routernya Google. Nah, jadi patokannya di sini kita bisa lihat di sininya. Oke, selanjutnya saya tereset ke detik.com. Kita lihat apakah masih menggunakan gateway yang sama atau berbeda. Oke, masih sama ya. Di gateway-nya belum pindah. Oke, kita tereset satu lagi, kompas.com. Oke, masih menggunakan 192.168.11 ya. Ya, jadi di sini masih menggunakan ISP yang pertama. Ya, seperti itu ya pengujiannya. Jadi nanti bisa saja di klien yang lain gateway-nya ke gateway yang berbeda. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lakukan tes bandwidth ya. Coba dua tes bandwidth. Kita langsung kunjungi situsnya Speedtest. Kita lihat bandwidth-nya sekarang. Nah, di sini bandwidth-nya ya sudah lebih ya, lebih dari 10 mega ya. Nah, sebenarnya konsep load balancing itu sebenarnya tetap saja. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 1 tambah 1 ya. Jadi konsepnya seperti itu. Ini karena Speedtest ini menggunakan multi koneksi. Jadi bisa membaca bandwidth 2 kali lipatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi total downloadnya lebih ya dari 10 mega dari sebelumnya. Oke, pengujian yang ketiganya kita lihat juga traffic di masing-masing interface ya. Jadi traffic di Ethernet-nya. Jadi misalnya saya di sini di klien aktivitasnya kita coba ini dulu ya, browsing misalnya. Misalnya akses YouTube lah ya. Oke, coba kita lihat trafficnya di sini di interface nanti terlihat. Nah ini Ether 1, Ether 2, dan Ether 3 ya. Ini trafficnya udah jalan semua. Seperti itu. Jadi load balancingnya sudah berjalan.
Oke, kita penasaran, coba reset lagi. Reset youtube.com. Nah, sekarang ketika mengakses YouTube, linknya dipindahkan ke ESP ketiga, ya, seperti itu. Reset kompas.com. Nah, ini pindah lagi ke 1.1. Jadi load balancingnya sudah berjalan. Oke, jadi itu teknik-teknik untuk pengujian load balancing. Nah, jadi di review lagi, langkahnya adalah pertama konfigurasi dasar dulu, ya. Kemudian pastikan failovernya sudah jalan, ya, di rootnya. Jadi ada satu root, tapi menggunakan 3 ISP atau 3 gateway, ya. Kemudian yang kedua, pastikan di firewall mangle kita buat 6 mangle. Dan di IP rootnya kita buat routing MAC, ya, ke masing-masing ISP. Dan yang terakhir lakukan uji coba. Oke, demikian tutorial bagaimana setting load balancing 3 ISP. Jadi ISP pertama CBN, dua IndiHome, dan yang ketiganya adalah Orbit Telkomsel. Sekian dan terima kasih.